Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Dan kali ini kalian ada di podcast Ngoya, Ngopi Perihal Budaya. Yo yo yo. Dan perkenalan Itu dulu. keren banget. Yo, pasti. Awalnya aja udah keren nih kita. Apalagi nanti isinya. Nah, karena kalau dilihat-lihat kalian udah nggak sabaran banget nih, kita kenalan dulu kali. Perkenalkan, saya Mulia Pratama selaku moderator di podcast kali ini. Dan aku kedatangan dua temanku nih. Yang pertama, ada Audrey. Kenalan dulu dong, Audrey. Hai, aku Salma Audrey. Salam kenal. Ya itu tadi Audrey, wah, si kakak cantik satu ini nanti akan nemani kita di podcast keseruan kita kali ini. Dan ini ada bang-bang ganteng nih, bang cogannya nih. Kenalan dulu dong, Ian. Nah, kenalin, saya Hanif Brian, bisa dipanggil Ian. Nah, saya di sini sebagai pembicara budaya Korea. Lanjut, Mul. Budaya Korea. Jarang-jarang loh ya ada cowok yang sangat into sama budaya Korea. Nah, oke, sebelumnya apa yang akan kita bahas pada podcast chapter pertama ini? Jadi untuk Ngoya sendiri nanti bakalan dibagi jadi 2 chapter nih. Dan chapter pertama kita akan bahas bagaimana sih pengaruh budaya Jepang dan juga budaya Korea terhadap bangsa Indonesia, utamanya sebagai tantangan Pancasila bagi generasi muda penerus bangsa. Wah, asik banget nih. Kayaknya udah kerasa banget vibes-nya ini, udah pada pengen tahu gimana sih ya podcast kita selanjutnya gitu. Jadi pertama-tama nih aku mau nanya dulu ke Ian dan juga Audrey. Mungkin kita mulai dari Audrey dulu deh sebagai wakil dari budaya Jepang dulu nih. Audrey, boleh dong diceritain apa aja sih budaya Jepang yang saat ini ya, ini 2021 udah masuk ke Indonesia dan udah melekat banget sama masyarakat Indonesia. Kalau budaya Jepang nih, biasa dikenal dengan sebutan J-pop yang sudah ada di Indonesia sejak dulu ya, udah lama banget kan ya. Ini tuh biasanya itu termasuk pertunjukan televisi, film-film Jepang, komik atau kita bisa kenal dengan sebutan manga, anime, musik-musik Jepang, dan fashion dari Jepang juga ada. Nah, dari semua ini tuh yang paling populer di Indonesia itu adalah anime, guys. Ya kan, kita udah familiar banget nih sama anime karena hampir semua kebanyakan teman-teman kita itu, apalagi yang cowok nih ya, itu suka banget nih nonton anime di Netflix, nggak? Ya kan, ngaku nggak? Nah, anime ini adalah salah satunya. Yang paling populer lagi adalah kostum player atau bisa kita kenal dengan sebutan cosplay. Nah, penggunaan istilah cosplay ini itu mengindikasikan bahwa pemakaian kostum tersebut lebih cenderung bukan sebagai pakaian sehari-hari, tapi lebih pada event pertunjukan atau penampilan bersama. Kalau kita amati nih, ternyata budaya dari Jepang itu juga banyak loh peminatnya, dari anak-anak sampai kalangan muda-mudi. Jadi kalau anak-anak itu suka ngelihat anime atau membaca komik atau manga, kalau muda-mudi itu juga bisa atau mereka itu gemar bercosplay gitu. Wih, asik tuh, keren tuh. Berarti udah cukup banyak ya ternyata pengaruh budaya Jepang yang masuk ke Indonesia ya. Mulai dari cosplay, anime atau manga. Ya bener sih ya, emang kalau misalnya kita inget dulu waktu kecil, mungkin teman-teman ingat, bahkan dari kecil itu udah mulai masuk nih. Kita kecil inget ya, pas SD pulang dari ngaji gitu kayak cepet-cepet buru-buru nyalain TV buat ngelihat Naruto, ya kan? Naruto itu aja udah salah satu bentuk dari budaya Jepang tuh yang masuk tuh, ya kan? Tadi itu budaya Jepang, udah menarik banget nih budaya Jepang yang masuk. Sekarang kita pindah ke budaya Korea nih. Aku mau nanya dong, Yan, kira-kira budaya Korea apa aja sih yang udah melekat banget nih sama kita, utamanya generasi muda nih, tahun ini nih 2021 utamanya. Oke. Nah, gini nih, budaya Korea itu mulai masuk ke dalam Indonesia pada awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2002 sampai 2005 gitu. Nah, budaya yang paling berdampak itu di bidang industri hiburan, berupa musik K-pop kayak BTS, Blackpink, dan lain-lain.
serta drama Korea yang baru-baru ini lagi hot banget di mana-mana, yaitu Squid Game. Nah, spesialnya ini banyak yang bilang artis Korea tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, ini nih yang bikin generasi milenial seperti kita-kita tertarik untuk menikmati hiburan tersebut. Yo, bener nih. Tadi mulai dari lagu-lagu ya K-pop, terus drama Korea. Drama Korea itu singkatannya drakor ya, bener ya? Wah, bener banget tuh. Banyak yang sering sebut drakor. Iya, nah bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat nih, drakor tuh awalnya emang ranahnya ke generasi muda kayak kita nih. Nah makin lama itu udah nyentuh ke ibu-ibu kita nggak sih? Kayak ibu-ibu arisan tuh sekarang bahasnya udah mulai ke drakor, bener gak tuh? Nah ini tadi kita bahas menariknya budaya-budaya dari Jepang, Korea yang masuk ke Indonesia. Tapi ya kalau misalnya kita pikirin baik-baik, sebenarnya ada nggak sih pengaruh negatif maupun positifnya budaya-budaya tersebut yang masuk ke Indonesia, baik budaya Jepang atau budaya Korea? Mungkin ke Audrey dulu deh. Nah, kalau dampak positif dan negatif masuknya budaya-budaya ini tuh, kalau menurutku ya, positifnya itu lebih ke menginspirasi kalangan masyarakat, serta nambah wawasan mereka sih buat berpikir lebih global. Karena kita tuh sebagai manusia kan juga harus punya kesadaran ya buat nambah wawasan kita. Maksudnya nggak lingkupnya itu bukan Indonesia aja. Kita harus open mind terhadap budaya-budaya yang di luar. Gitu nggak sih, Mul? Yo, benar-benar. Positifnya itu sih benar. Emang kita jadinya pemikirannya jadi lebih global ya. Nah, kalau misalnya dari negatifnya nih, Drix? Nah, kalau negatifnya, aku tuh suka bingung ya sama ini banyak masyarakat ya yang menghalalkan berbagai cara untuk ketemu sama idolanya dan terlalu ngunggulin industri hiburan di Jepangan itu, kayak anime atau manga itu. Kayak menurutku tuh sebagai generasi bangsa ya, tentunya itu kita apalagi mahasiswa ya, agent of change, harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk supaya nilai-nilai leluhur Pancasila yang dianut bangsa kita itu tidak hilang, bahkan melemah. Nah, tadi kita bahas budaya Jepang ya. Nah, kalau dari budaya Korea nih, Ian, apa aja sih positif negatifnya masuknya arus budaya Korea ini ke Indonesia? Oke. Kalau menurutku ya, dampak positif dari budaya Korea itu tadi di Indonesia sendiri, salah satunya itu menginspirasi industri hiburan di Indonesia. Seperti munculnya grup-grup penyanyi dari Indonesia yang terinspirasi dari idol Korea itu. Serta sinetron Indonesia dengan latar belakang cerita yang agak mirip seperti drama Korea. Nah, hal ini nih yang membuat konten hiburan Indonesia itu semakin berkembang di kancah dunia dan banyak menarik perhatian. Gimana, Mul? Asik sih, bener sih. Emang kayak kita banyak bercermin sama budaya luar ya, kayak budaya Jepang, budaya Korea. Kayak misal aku inget nih, budaya Jepang tuh misal anime ya. Kalian kalau misalnya pernah denger nggak film 10 November tapi yang dibuat jadi anime nih. Ada tuh film 10 Novembernya, perjuangannya di Surabaya tapi dijadiin anime nih. Nah, aku ngeliat wah, gaya apa ya? Sketch-nya tuh bagus banget dan emang pas diimplementasikan digabungan dengan sejarah kita tuh cocok banget gitu. Nah, kalau misalnya dari Korea sendiri, kita mungkin melihat banyak sekali sekarang dalam angle penggunaan sinetron yang dulunya monoton, terus cuman model kayak di zoom in, zoom out gitu kan ya kayak ini ya kan, terus ada yang orang mikir dalam hati biasanya kan kayak apakah benar ini ya kan kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai divariasi tuh ngikutin budaya Korea, lebih epic lah emang kalau kita lihat sinetron drama Korea gitu ya. Nah tapi kalau negatifnya ada nggak sih ya? Nah sayangnya meskipun banyak positifnya, pasti ada dampak negatif juga. Nah, berkembangnya budaya Korea di Indonesia itu, sayangnya semakin banyak budaya-budaya tradisional kita yang banyak dilupakan oleh generasi milenial sekarang. Karena generasi milenial itu terlalu kecanduan
dengan budaya Korea-Korea itu tadi, sampai seperti yang dikatakan sama Audrey, rela melakukan apapun buat ketemu sama idolnya sebagai contoh. Oke, thank you Ian, thank you juga Audrey. Nah, kebetulan nih kita kemarin juga sudah bagiin pertanyaan terbuka, open question. Kita bolehin teman-teman seumuran kita ya, utamanya yang kita target ya, teman-teman generasi muda penerus bangsa, bagi yang mau bertanya nih seputar budaya-budaya asing yang masuk sebagai tantangan Pancasila bagi generasi muda penerus bangsa. Nah, dan udah masuk beberapa pertanyaan nih guys, dan sudah kita sortir 3 pertanyaan yang akan kita bahas kali ini gitu. Jadi kita bacain dulu ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, izin bertanya, gimana cara mengubah mindset anak muda untuk tidak hanya membanggakan budaya luar? Wah, gimana nih? Nah, seperti yang kita semua tahu, negara kita, negara Indonesia itu negara kepulauan dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman suku bangsa ini menimbulkan banyak banget keragaman adat dan budaya. Maka dari itu, untuk mengubah mindset anak muda zaman sekarang, kita sebagai generasi muda agent of change bisa mengajarkan budaya kita ke teman-teman kita yang lain yang masih sering membanggakan budaya luar negeri itu tadi. Kalau budaya kita itu nggak kalah keren dari budaya negeri lain. Contohnya aja tari tradisional dan masih banyak lagi. Untuk pertanyaan kedua nih, aku bacain dulu kali. Nah, gimana nih tentang remaja yang suka budaya Korea? Mereka suka menghafalkan lagu Korea. Nah, tapi waktu di kelas, waktu ditanyain mengenai butir-butir Pancasila, nggak tahu. Nah, kira-kira menghadapi fakta seperti itu, gimana pendapat kalian nih? Pancasila itu harusnya sebagai pedoman ya, Mul. Pedoman hidup kita sebagai rakyat untuk hidup bernegara. Nah, seharusnya tuh kita nggak boleh sih ngelupain apa yang udah diperjuangin sama pahlawan-pahlawan kita dulu. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara melepas pandangan kalau suka K-pop tidak cinta tanah air? Waduh, ini kayaknya rada ekstrim ya, agak ekstrim nih. Oke, gimana Yan? Wah, ini parah sih ini. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan itu, buat memunculkan rasa cinta tanah air, kita itu harus melatih sikap cinta tanah air itu sendiri. Sebagai contoh, harus bangga dengan produk dan kreasi dalam negeri itu dan mengapresiasinya, serta melestarikan kebudayaan bangsa dan turut berpartisipasi dalam kegiatan nasionalis seperti ikut melaksanakan kegiatan upacara saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan juga nih Mul, kan pada saat awal kita kuliah Pancasila itu diputarkan lagu kebangsaan sama Dr. Wiwin. Nah, hal ini juga termasuk cara meningkatkan rasa cinta tanah air. Yo, mantap banget boy. Jadi ada banyak sekali cara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, dan itu boleh banget kalian praktekin masing-masing. Kayaknya udah mencakup semua, dan kita harap teman-teman juga sudah mendapat jawaban dari kegelisahan hati kalian dan juga bisa mengambil intisari dari podcast kali ini. Saya Mulia Pratama selaku moderator, dan ada 2 teman saya juga. Saya Audrey selaku pembawa budaya Jepang, pembicara budaya Jepang maksudnya. Pembicara budaya Korea. Kami bertiga pamit undur diri, dan jangan lupa dengerin chapter kedua di podcast Moya, Ngopi Perihal Budaya. Dan sampai jumpa semuanya. Dadah.